Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nafela Rahma. Hari ini kita akan membahas materi larutan penyangga. Jadi apa pengertian larutan penyangga, kemudian apa saja jenis larutan penyangga, dan bagaimana cara menghitung pH larutan penyangga. Oke, langsung saja mari kita bahas. Nah, apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga adalah suatu larutan yang mampu menjaga pH-nya agar tidak mudah berubah karena pengenceran dan penambahan sedikit asam atau basa. Jadi larutan penyangga adalah suatu larutan yang memiliki pH yang stabil. Artinya, pH larutan tidak mudah berubah. pH tidak berubah karena pengenceran atau proses penambahan air, dan juga apabila mengalami perubahan, maka perubahan pH-nya hanya sedikit. Dan itu pun dikarenakan penambahan asam atau basa. Jadi larutan penyangga adalah larutan yang mampu mempertahankan pH-nya. Jadi ketika mengalami perubahan yang terjadi itu tidak signifikan atau tidak banyak berubahnya. Nah, kemudian apa saja jenis larutan penyangga? Ada dua jenis larutan penyangga, yaitu yang pertama adalah larutan penyangga asam, yang mana larutan penyangga asam ini tersusun dari asam lemah dan basa konjugasinya, atau garam dari basa konjugasinya. Contohnya gimana? Misalkan ada suatu campuran larutan yaitu asam lemah dan basa konjugasinya atau garamnya. Di sini asam lemah ada CH3COOH, basa konjugasinya adalah CH3COO- atau garamnya CH3COONa. Jadi coba diingat kembali apa yang disebut dengan basa konjugasi. Basa konjugasi adalah senyawa asam lemah yang sudah mendonorkan satu H plusnya. Jadi basa konjugasi berasal dari asam lemah yang sudah melepaskan satu H plusnya. Jadi di sini misalkan CH3COOH, dia melepaskan H plusnya menjadi CH3COO-. Itu adalah basa konjugasinya. Sedangkan garamnya adalah hasil reaksi antara basa konjugasi dengan kation atau ion positif. Itu disebut garamnya atau garam dari basa konjugasinya. Jadi di sini basa konjugasi berikatan dengan kation. Contohnya CH3COONa, yaitu dari CH3COO- dan Na+. Kemudian contoh yang kedua ada HCN, adalah asam lemah, basa konjugasinya adalah Cn- atau garamnya NaCN. Jadi ketika ada campuran HCN dan Cn- atau NaCN, maka campuran itu merupakan larutan penyangga. Kemudian contoh berikutnya ada HCOOH dan HCOO-, yaitu basa konjugasinya, atau HCOOK. Apakah harus HCOOK? Enggak. Jadi garamnya itu tergantung dari kation dan juga basa konjugasinya. Jadi kation itu bisa bermacam-macam ya. Ada Na+, ada K+, Li+, dan lain sebagainya. Jadi garamnya itu tergantung dari kation, sedangkan basa konjugasi itu tergantung dari asam lemahnya. Oke, setelah kita tahu bahwa campuran asam lemah dan basa konjugasi itu menghasilkan larutan penyangga asam, maka selanjutnya bagaimana cara menghitung pH larutannya? Untuk menghitung pH larutan penyangga asam, langkah yang pertama adalah kita harus menghitung H plusnya. Ya, jadi kita hitung konsentrasi ion H plus dengan menggunakan rumus yaitu Ka kali A per G. Ka adalah tetapan asam lemah, A adalah mol asam lemah, G adalah mol basa konjugasi. Jadi langkah yang pertama adalah kita menghitung atau mencari H plusnya dulu. Setelah itu, baru langkah berikutnya adalah mencari pH, yaitu kita bisa menggunakan formula pH sama dengan min log H+. Oke, setelah itu kita dapatkan pH dari larutan penyangga asam. Oke, berikutnya jenis larutan penyangga basa. Jadi ada dua jenis larutan penyangga, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Kalau larutan penyangga asam itu tersusun dari asam lemah dan basa konjugasi, kalau larutan penyangga basa adalah larutan penyangga yang tersusun dari basa lemah dan asam konjugasinya atau garamnya. Jadi ini mirip ya, cuman kalau asam berarti asam lemah, kalau basa berarti basa lemah. Nah, contohnya di sini ada campuran suatu larutan yang mana basa lemah ditambah dengan asam konjugasi atau garamnya. Jadi di sini contoh dari basa lemah ada NH4OH dan asam konjugasinya adalah NH4+. Nah, NH4OH ini sering kita temui dalam
senyawa NH3. Jadi kalau dalam larutan NH4OH itu sudah bentuknya larutan, kalau gas itu NH3. Jadi ini sama, NH4OH itu amonium hidroksida, itu basa lemah, NH3 itu gas amonia, itu juga salah satu basa lemah. Dan asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Jadi ketika ada campuran basa lemah, contohnya NH3 atau NH4OH, ketemu dengan asam konjugasinya, yaitu NH4+ atau garamnya NH4NO3, maka kita bisa sebut bahwa campuran ini merupakan larutan penyangga basa. Lalu bagaimana cara menghitung pH larutan penyangga basa? Hampir sama langkah-langkahnya, yaitu yang pertama kita tentukan konsentrasi dari ion OH- dulu, atau OH- sama dengan Kb kali B per G. Kb adalah tetapan basa lemah, B adalah mol basa lemah, dan G adalah mol asam konjugasi. Jadi di sini kita mencari OH- dulu, konsentrasi ion OH-, yaitu menggunakan formula pertama, yaitu Kb kali B per G. Selanjutnya langkah kedua, setelah kita menghitung OH-, baru kita mencari POH, yaitu menggunakan rumus min log konsentrasi OH-. Setelah kita dapat POH, baru langkah yang terakhir yaitu menghitung pH. Bagaimana cara menghitung pH? Yaitu menggunakan rumus pH plus POH sama dengan 14. Jadi kita bisa hitung bahwa pH sama dengan 14 min POH. Oke, jadi itulah cara bagaimana menghitung pH larutan penyangga asam dan penyangga basa. Oke, sampai sini. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.